Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Anis Jaga Raffi, yang kemarin dapat konten terasik bilangnya. Saya juga nggak nyangka bisa dapat itu. Ya, langsung saya di sini saya akan ingin menyampaikan beberapa materi yang saya pahami yang kemarin ospek di gedung Al-Waqaf. Ini akan menjelaskan tentang pembekalan akademik bagi mahasiswa PAUD angkatan 2025. Maafkan saya jika saya menjelaskannya kurang lengkap atau kurang baik atau ada salah kata, itu dimohon maafkan. Saya juga baru paham sedikit, tidak terlalu paham banyak. Oke, lanjut saja. Yang kedua, selembar mata kuliah semester 1. Selembar mata kuliah semester 1 bisa dibilang sesuai prodi, ada yang lebih dari 10, tapi di PIAUD ini ada 10. Saya lihat kemarin di Syakat total mata kuliah di PIAUD itu ada 10, seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, Kesehatan dan Nutrisi, dasar-dasar pendidikan dan lain-lainnya. Itu mata kuliah sesuai dengan jam atau SKS. SKS di PIAUD ada 23, yang dimana di beberapa mata kuliah itu ada yang 1 SKS, 2 SKS dan 3 SKS. Lanjut di kedua. Di sini kemarin saya bingung gini. Bagi mahasiswa semester 1 tidak perlu mengisi KRS, sudah diperingatkan oleh program studi. Nah, kemarin ini saya bingung untuk bagian kelompok. Itu kan mahasiswa NIM 1 sampai 24 dimasukkan ke kelas A. Nah, selanjutnya mahasiswa NIM 25 sampai 47 dimasukkan di kelas B. Nah, saya kemarin bingung. Saya kira saya masuk kelas B, ternyata saya masuk kelas A. Dan dimana alhamdulillah dapat teman-teman di kelas A ramah, baik, sopan juga. Dan saya juga di kelas A sebagai tunjuk sebagai ketua kelas ya. Gimana ya? Sebenarnya enak sih, cuman belum dijalani lama aja. Terus selanjutnya jumlah total yang harus ditempuh mahasiswa angkatan 2025 adalah 153 SKS. Lumayan banyak ya. Yaitu ada 6 SKS, 14 SKS, dan 18 SKS, 22 SKS, dan 24 SKS. Selanjutnya kepenasehatan akademik. Kepenasehatan akademik itu ada banyak ya guys ya. Di sini saya akan menyebutkan 3 saja kalau nggak salah. Yang pertama itu membantu mahasiswa mengembangkan diri dengan kemampuan masing-masing. Dan yang kedua itu ada membantu mahasiswa dan melaksanakan cara-cara belajar yang efektif dan aktif. Dan yang ketiga, membantu mahasiswa memahami dengan mata pelajaran prodi masing-masing. Lanjut ya, materi keberapa tadi? Maaf ya, di sini saya agak pilek. Terus sini ada fasilitas akademik mahasiswa. Fasilitas akademik mahasiswa ada 3. Syakat UIN Malang ACID. Kedua, Student Advance UIN Malang ACID. Yang ketiga, Student Advance Universitas Malang ACID. Dan yang ke berapa ini? Nggak tahu.
Di sini teman-teman jika ingin melihat mata kuliah, jadwal kuliah, nilai kuliah, dan tugas akhir, bisa menuju Syakat atau portal PMB yang dimana itu kan ada, maka pencet Syakat masuk, itu akan disuruh mengisi ID user atau NIM. NIM itu apa ya, pasti ada yang udah tahu lah. NIM itu ada di KTM mahasiswa masing-masing, itu dimasukkan ke Syakat. Nah terus ada permintaan dari Syakat kode atau password. Passwordnya itu sejumlah, gampang aja kok, kayak 2 tambah 2, 3 tambah 6, 9 tambah 1. Masa nggak bisa ngisi kayak gitu doang, kayak anak TK aja. Udah paham? Ya, di dalam Syakat itu ada banyak. Yang pertama pemencaran mata kuliah, dan yang kedua jadwal, dan yang ketiga perwalian, dan yang keempat nilai, dan yang kelima tugas akhir, dan yang keenam SKPI. Tahu SKPI apa? Ya silakan cari sendiri nanti ya, saya tidak tahu ya. Terus nah ini yang harus dilaksanakan setiap masuk kuliah. Ketika ketemu dosen atau ketemu dosen di mana, wajiblah sopan. Janganlah kayak kamu anggap dosen itu teman sendiri, kayak woi sini woi, gak usah kayak gitu. Kita tuh harus sopan, etika dijaga, kita menghormati orang lain juga akan menghormati kita. Jadi kita nggak usah lah bertindak sombong kayak nggak sopan kayak gitu. Apa gunanya nggak sopan gitu? Jadi dari saya, belajarlah sopan, etika dijaga. Kan kita ada pelajaran akidah dari SD sampai SMP, SMA. Akidah, akhlak dijaga. Percuma kita hidup kalau nggak ada akhlak, etika kita nggak ada. Jadi itu harus dicermati. Oke. Terus yang terakhir sih dari saya cuman, jika teman-teman di sini ada perpustakaan, jika teman-teman ada disuruh bikin sama dosennya kelompok atau materi atau makalah dan PPT, itu kan pelajarannya kan butuh buku. Nah di sini kita belum dapat buku, jadi bisalah menuju ke perpustakaan UIN Malang yang tepatnya ada di depan gedung kantor apa ya namanya ya, pokoknya depan gedung kantor gede itulah pokoknya. Dia arah ke tangga besar. Di situ perpustakaan UIN Malang. Kayaknya di situ bagus perpustakaannya, luas, tapi saya belum masuk. Kapan-kapan saya masuk, saya akan belajar di situ. Untuk teman-teman semuanya, ayolah belajar dengan giat, raih cita-cita kita, banggakan orang tua kita, karena orang tua kita sudah 18 tahun mendidik kita untuk menjadi dewasa. Harapkanlah tujuan kita untuk mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila penjelasan saya kurang, jangan disalahkan atau di apa ya, kayak dijelek-jelekan, karena saya juga paham sedikit, tidak terlalu paham kayak orang-orang di sana, lalu paham apa yang disampaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.